Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pep hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih bab yang kedua. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah membahas tentang sholat jamak dan qashar. Kita bahas yang pertama dulu, pengertian dari sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan. Maksudnya sholat yang digabungkan dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar digabungkan menjadi satu waktu. Sholat maghrib dan sholat isya digabungkan, dikerjakan dalam satu waktu. Namun untuk sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat yang lainnya. Kemudian yang kedua, pengertian dari sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Maksudnya sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar karena bukan 4 rakaat sholatnya. Hukum melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar adalah mubah. Mubah ini adalah boleh bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Baik anak-anak, sekarang kita membahas macam-macamnya. Macam-macam sholat jamak semuanya ada 2. Kita bahas yang pertama, sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang digabungkan dan dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, nanti dikerjakannya di waktu sholat zuhurnya atau di waktu sholat yang pertamanya. Misalnya lagi sholat maghrib dan sholat isya digabungkan, nanti dikerjakannya di waktu sholat maghribnya. Cara mengerjakan sholatnya yaitu mengerjakan sholat yang awal dulu, setelah itu baru mengerjakan sholat yang keduanya. Kemudian kita sekarang membahas niat sholat jamak takdim. Kita beri contoh untuk sholat zuhur dan sholat asarnya. Niat sholat jamak takdim sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Itu niat sholat zuhur jamak takdim. Sekarang niat sholat asar jamak takdimnya. Usolli fardhul asri 4 raka'atin majmu'an ila zuhri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Usolli fardhul asri 4 raka'atin majmu'an ila zuhri jam'a taqdimin lillahi ta'ala. Untuk niat sholat maghrib dan sholat isyanya nanti tinggal diganti nama waktu sholatnya. Misalnya sholat zuhur diganti dengan sholat maghrib, kemudian sholat asarnya diganti dengan sholat isya. Yang kedua, jamak takhir. Pengertian dari jamak takhir. Jamak takhir adalah sholat yang digabungkan dan dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, nanti dikerjakannya di waktu sholat asarnya. Sholat maghrib dengan sholat isya digabungkan, nanti dikerjakannya di waktu sholat isyanya. Karena jamak takhir ini adalah sholat yang dikerjakannya di waktu sholat yang keduanya. Cara mengerjakan sholatnya yaitu
mengerjakan sholat yang pertama dulu, baru setelah itu mengerjakan sholat yang keduanya. Misalnya sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, dikerjakan di waktu sholat asar, tapi tetap sholat zuhurnya harus dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah sholat zuhur selesai, baru sholat asarnya. Begitu juga sama dengan sholat maghrib. Sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya, dikerjakannya di waktu sholat isya, tapi nanti cara mengerjakan sholatnya yaitu sholat maghribnya dulu, setelah sholat maghribnya selesai, baru sholat isyanya dikerjakan. Untuk niat sholat jamaah takhir ini hampir sama dengan sholat jamaah takdim. Nanti tinggal diganti aja kata jamaah takdiminya, diganti dengan kata jamaah takhirin. Contohnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamaah takhirin lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat asarnya, usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an ila zuhri jam'a ta'khirin lillahi ta'ala. Kemudian kita sekarang membahas niat sholat qosornya. Kita membahas sholat qosor zuhurnya terlebih dahulu. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Sekarang niat sholat qosor asarnya. Usolli fardhul asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Niat sholat qosor sholat isya. Usolli fardhul isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Nah, itu niat sholat qosor. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu syarat-syarat sholat jamaah dan qosor. Seorang muslimin diperbolehkan melakukan sholat jamaah dan qosor tentunya harus memenuhi beberapa syarat-syaratnya. Di sini ada 5 syarat apabila seseorang diperbolehkan untuk melakukan sholat jamaah dan qosor. Yang pertama, seseorang sedang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Misalnya seperti sedang pergi naik haji, silaturahmi, ataupun pergi untuk berdagang. Nanti boleh dijamak ataupun diqosor sholatnya untuk mempersingkat waktu dalam perjalanannya. Kemudian syarat yang kedua, diperbolehkannya untuk melakukan jamak dan qosor adalah sedang dalam perjalanan jauh sekitar kurang lebih 81 km, nanti kita boleh melakukan sholat jamak ataupun sholat qosor. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dalam keadaan tertentu, misalnya seperti hujan lebat, karena nanti takut dengan adanya banjir ataupun takut akan bahaya karena hujan lebat, nanti kita boleh melakukan sholat jamaah qosor. Kemudian yang keempat, syaratnya yaitu berniat jamaah ketika takbiratul ihram. Misalnya nanti kita ketika mau melaksanakan sholat jamaah zuhur dan asar, ketika kita takbiratul ihram, kita harus berniat sholat jamaah. Kemudian syarat yang terakhir yaitu orang yang sudah uzur atau dalam keadaan sakit parah, nanti sholatnya boleh dijamak ataupun diqosor. Nah, itu beberapa syarat yang diperbolehkan bagi seseorang yang mau melakukan sholat jamak ataupun sholat jamak qosor. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.